sampai puluhan kilo sampai ratusan kilo, itu berkat siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah jelas saja, kita ini diciptakan berkat siapa? Berkat Rasulullah. Kita ini ada karena siapa? Karena Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta kita, jangankan nyawa kita ini beradanya itu berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan Maulid Nabi ini adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu pandai bersyukur wahai umatku kata Allah, wahai hambaku kata Allah, la in syakartum la'azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan, nikmat yang paling besar itu apa? Nikmat yang paling dalam itu apa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmatul uzma. Nikmatul uzma, nikmat yang paling besar diberikan kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Kekasih Allah siapa? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pandai berterima kasih, ini ringan tangan dengan hartanya, bahkan seluruh harta ini ada takutan habis untuk Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mudah-mudahan tahun ini tahun yang akan datang, dia siapakah penceramahnya? Guru kah siapakah? Lebih besar lagi yang mengadakan, dan orang sekampungan mahadirinya kena apa? Karena sudah tahu. Gananya fadilahnya memperingati maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seberataan perbuatan memperingati Maulid Nabi ini karena dia siap-siap yang berjalan mulai ilir sana ke uruk itu untuk apa? Mendatangi masjid, itu seberataan dihitung sudah halal. Dan orang yang artinya memperingati Maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus sama banyak kata-kata di bawah mendengarkan artinya orang bersolawatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini bergaya asal pian, jangan lupa bergaya. Bawa aja anak ke masjid supaya ini apa? Dapat curahan barokahnya, dapat curahan doa-doanya daripada orang-orang soleh, daripada para habaib guru-guru. Biar aja di masjid kenapa kebudayaan ke apakah? Dalam apa? Karena ini sedikit demi sedikit yang mendengarkan kita. Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi masalah Maulid Nabi ini ibaratnya biar mengeluarkan, karena ibaratnya 1 juta dibalas Allah 10 kali lipat. Sama Rasulullah. Orang yang mahabbah cinta kepada Rasulullah ini mengeluarkan 1 juta, 10 juta kena diberi Allah. Maka janji Allah itu pasti. Asal bujur-bujur hatinya itu mahabbah li ta'ziman bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul ini itu mentakzimkan maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang senang lawan Rasulullah, orang yang katuju bermaulidan, dia namanya tahu keberkahan maulid Nabi ini, niscaya setiap rumah ada hendak lepas daripada membaca maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang tahu keberkahannya membaca maulid ini, biar lihat kalau kita dirantau di hulu sungai. Kalau di rantau itu mah baik. Sebelum ke masjid itu rumah ke rumah dulu dibacakan maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekampungan. Karena apa? Supaya rumah-rumahnya ini dituruni rahmat, dituruni keberkahan, dibacakan maulid Nabi. Sudah nak akbarnya karena sekampungan sudah tuntung membaca maulid hanya ke masjid. Itu acara akbarnya. Karena apa? Bebuan sindir-sindir itu tahu keberkahan membaca maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca artinya judul tadi membaca manakib aja sudah diturunkan rahmat ini, ampunnya rahmat Rasulullah. Orang yang dijadikan Allah rahmat semesta alam, orang Yahudi Kristen sertaan menikmati daripada rahmat. Apalagi kita yang umatnya Rasulullah ini. Kita yang dicintai oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi ya. Amun sawat harta kita di bulan Maulid ini kada disumbangkan untuk memperingati Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkahnya pian artinya cinta sayang lawan Rasulullah memperingati Maulidnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diberikan anak cucu keturunan pian itu yang soleh dan solehah. Ini yang untungkan.
mendoakan lawan kuitan. Jadi anak ini kan kepengen dia masuk sekolah ke pesantren atau segala macam. Di mana-mana ulun kadang-kadang berpesan di ulun mama abah, kita ini sudah hidup di akhir zaman. Persiapkan, sudahkah pian didik anak pian dengan ilmu agama? Karena kita ini sudah hidup di akhir zaman, sudahkah pian didik anak-anak pian dengan ilmu agama? Kalau di zaman orang-orang bahari, mama bahari, orang bahari itu alim-alim. Kan ada pesantren, sidin mendidik anak, melajari anak, melajari membaca Al-Quran, melajari fikihnya lawan anak. Jadi sidin ini alim-alim beritaan. Jadi kan ada bahari-bahari itu mulai zaman Datuk Kalampaya, kada ada yang menyekolahkan anak karena belum ada lagi terbentuk pesantren. Jadi kuitan-kuitan ini karena alim, kuitan lah mendidik anak. Amun wayah ini hidup kita di akhir zaman ini mama bahaya ibaratnya jangan kawatu ilmu agama aja semata sudah. Karena apa? Zamannya zaman fitnah. Amun nang ini napian anak kada disekolahkan di pesantren, kada disekolahkan ibaratnya pendidikan agamanya, kada dididik dengan ilmu agama. Karena tradisi-tradisi maulidan ini hilang. Belum lagi ajaran yang macam-macam. Amun kita kada menuntut ilmu agama, mudah banget teman kamu. Datang kena guru nang kena lain-lain, bolanya dan datang sekali mengajarkan apa ya supaya pertama kita kada tahu nih kita bujuran, maka gurunya itu harus pakai saja sendiri. Di si Kalamat bisa berjalan di Banyu. Ulun aja lucu mulai sebang masuk kemari pak apa. Maka pentingnya pendidikan ilmu agama itu untuk membentengi diri kita daripada ajaran-ajaran yang macam-macam. Ini biasanya di pedalaman ini, di pelosok ini memang ada nyaman banget tumbuh ajaran-ajaran yang dulu tadi bampi sembahyang, batamat puasa. Jadi ulun pesan sama Abah Elfiani, amunnya ada berapa anak jarak awak tuh masuk akan sekolahan pesantren. Amunnya kadang awak datang akan buru-buru nang lulus di pesantren supaya mendirikan pesantren di kampung kita. Amunnya ada juga kan dukung pian. Ada juga ya pesantren di kampung ini dukung pian masukkan beratan anak pian itu sekolah pesantren. Didik ini dengan ilmu agama. Ini amunnya sudah dididik ilmu agama lalu timbul akhlak adabnya. Kenapa? Ia belajar daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuknya ini apa nak ada lawan kuitan itu ya bersalaman aja kali badan lawan kuitan. Setahun sekali kada jual bersalaman lawan kuitan. Mbak sudah hari rayanya ada datang lawan kuitan. Dikit bersalamnya aja, bersalaman di dahi. Nah jangan kadahi. Orang yang beradab, berakhlak itu bersalaman mencium lawan guru kah, lawan habib kah, mencium itu bujur-bujur mencium. Tapi dia mencium mama abah di telapak tangan, ini ngarannya tabarukan, mengambil berkah. Kalau mencium di sini takziman, jangan menciumnya aja tak ada ini. Namun kada dilajari ada akhlaknya kayak itu pak, ada nana aja tak kayak itu. Jadi betapa berkah kenapa mencium tangan kuitan ini berdoa mendoakan anak supaya sugih, supaya alim, mendoakan anak dicium tangan kuitan bahuma kasihan sini tangan sini nak kayak batu gara-gara apa? Mau usahakan anaknya lah supaya jadi anak soleh, supaya jadi alim. Ini mencium tangan kuitan aja kalau benar. Nah mencium tangan kuitan tak ada ini. Kenapa kada dicium? Nah dicium tangan mama diulak balik. Nah kalau di sini takziman menghormati. Kalau di sini tabarukan, makanya mencium habib tangan habib kah, guru kah, bolak-balik. Tapi dia di sini berarti mengambil berkah karena sini berdoa. Nah, mengambil berdoa sini tiang malam mendoakan supaya apa? Supaya umat Rasulullah seberatan diampuni dosanya, supaya umat Rasulullah seberatan apa? Diberikan banyak rezekinya. Ini tangan ini yang berberkah, makanya tabarukan. Mencium tangan telapak tangan ini hanya mengambil berkah. Kalau yang ini takziman katanya artinya menghormati. Itu orang ada persyaratan itu selama Habib datang ke sini. Jadi diingatkan adab akhlak itu. Apalagi di sini ada Habib Hasan Tuhan. Saya hitungannya Habib yang terakhir. Maulid Nabi untung akan sini diam di sini untung banget ya.
memperingati maulid Nabi itu anak cucu si Dede yang diulang. Biar silaturahmi jalan Sidina, doakan rumah, doakan rumah berusaha. Artinya minta doanya ya kabarkan. Kalau kita cinta kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita cinta yang bersumber, yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta para sahabat Rasulullah kita cinta karena apa? Karena orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan anak cucu Rasulullah karena apa? Karena anak cucu Rasulullah ini terhubung langsung darah daging daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah ini ulang sudah cinta, ulang dana sudah, nggak tahu Habib sudah. Jangankan itu aslinya seorang aja. Bau saya seorang menjadi bau saya. Tapi kelaparan nggak bisa. Harta udah juga mesti bau saya malam ini lagi di dunia biar kena di akhirat kena yang memaksa. Kemana minta syafaat? Kemana minta pertolongan? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Nabi kena aku dan kawan yang bersyafaat. Karena kawan yang memberikan pertolongan. Al-Anbiya yaqul, seluruh para nabi berkata, nafsi di sini. Nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan datuk kita Nabi Adam mengatakan, nafsi aku karena kau memberikan menolongikan aku karena kau memberikan syafaat memberikan. Kita nafsi aja sudah mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ujian Nabi Musa nafsi aja. Aku karena kau menolongikan, aku karena kau memberi syafaat memberikan. Seberataan nabi-nabi terdahulu berkata nafsi. Artinya masing-masing urusin diri aja. Bagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Analaha. Karena aku seberataan memberikan syafaat baik umat di zaman nabi-nabi terdahulu atau umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa-bisa dia nanti mengambil hati supaya Rasulullah ini sayang kemudian, supaya Rasulullah ini cinta kemudian. Pikirkan, sudahkah kita berselawat kepada Rasulullah? Berapa banyaknya selawat kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa sudah sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kita kerjakan? Ingat sholat 5 waktu memakai. 5 waktu ini sholat, 5 waktu ini dijaga sesibuk apapun biar sembahyang 5 waktu ini dijaga, jangan sampai ditinggalkan. Karena kita di kampung ini hidup tahunnya di pauman, sibuk ibaratnya lawan gawian, kadang-kadang bisa lalai dengan sholat 5 waktu. Ini ya jangan nurun bersama, sholatnya dijaga. Anak-anak biar ngajari tentang sholat, ngajari tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun anak biar dididik lawan ilmu agama, biar memabainya aman di mulut. Nyaman badannya, biar bisa bertahan kita ini bertahan pertama calon meninggal kita ini bertahan. Kadang artinya panjang umur kita. Bahkan setiap detik ini kita ini memarkir yang lahan. Biar mengisi mobil 10 buah, sarang walet ibaratnya sampai 100 buah. Nah, setiap detik itu memarkir yang lahan juga kita ini. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Habibuna Muhammad sallallahu